Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramudita Widianingrum dengan NIM 130261911 dari Prodi Pendidikan Fisika akan menyampaikan materi pembelajaran fisika dengan tema materi yang akan saya bahas kali ini adalah gerak lurus beraturan. Pembuatan video ini bertujuan sebagai ujian akhir semester mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Indina Tarjiah, MPD. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja ya. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas materi apa? Nggak tahu, Bu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau cerita sedikit nih, dengerin baik-baik ya, karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Sebuah cerita di mana Adi dan ayahnya ingin pergi ke suatu tempat. Sudah 10 menit, mobil mereka memasuki jalan tol. Jalannya lenggang, membuat Adi mengantuk. Lalu dia melirik ke arah speedometer. Jarum tepat mengarah ke angka 60. Lalu Adi berkata kepada ayahnya, "Ngantuk, dari tadi 60 km per jam terus." Lalu ayahnya yang sedang menyetir menjawab, "Abisnya enak, jalanannya kosong gini." Lalu Adi menjawab, "Iya, tapi kan jalanannya lurus doang, bikin ngantuk." Nah, dari cerita itu, kira-kira kita mau bahas tentang materi apa sih? Ada yang bisa menjawab? Materi yang berhubungan dengan kecepatan dan waktu. Wah, benar itu. Ada kecepatan, ada waktunya. Hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Kenapa GLB? Itu karena mobil tersebut bergerak dalam kecepatan tetap di jalan yang lurus. Kita mulai dengan mengenal apa itu GLB. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Adapun contoh dari GLB adalah kereta yang bergerak di rel yang lurus dan datar, serta mobil di jalan tol lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu objek, di mana gerak ini kecepatannya tetap atau tanpa percepatan, A-nya sama dengan 0. Sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Jadi, sebuah benda bisa dikatakan mengalami GLB jika mempunyai ciri-ciri yaitu berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Kecepatan benda tetap atau konstan, tidak mempunyai percepatan, A sama dengan 0. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T, atau V sama dengan S dibagi T, yang dimana kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu, yang dimana S adalah jarak perpindahan benda dengan satuan meter, V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, T sama dengan waktu perpindahan benda dengan satuan sekon. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi, atau percepatannya sama dengan 0. Maka grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB adalah seperti ini. Karena kecepatannya tetap, kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu. Grafiknya seperti ini. Nah, saya punya contoh soal gerak lurus beraturan. Misalnya, kamu Angga berlari sejauh 60 meter dalam waktu 10 sekon. Berapakah besar kecepatan berlari Angga? Ayo, ada yang bisa jawab? 6 meter per second, Bu. Wah, betul sekali kamu. Karena yang diketahuinya adalah jarak Angga berlari, yaitu S-nya adalah 60 meter, dan waktunya T sama dengan 10 sekon. Sehingga menggunakan rumus V sama dengan S dibagi T. 60 meter dibagi 10 sekon, sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan Angga berlari adalah 6 meter per sekon. Gerak lurus beraturan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap, sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan pun biasanya bisa ditentukan. Lalu juga perjalanan kapal laut. Kapal laut melakukan perjalanan dengan menyeberangi lautan lepas. Biasanya bergerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Lalu pada kendaraan yang melewati jalan tol. Memang tidak selalu jalan tol memiliki lintasan yang lurus. Ada juga tikungannya. Namun, pasti ada saja jalanan yang lurus yang dilewati kendaraan tersebut. Terkadang kendaraan yang berjalan pada jalan tol juga mempunyai kecepatan yang konstan atau tetap.
Lalu gerak pesawat terbang. Ketika pesawat terbang di dalam ketinggian, pesawat memiliki lintasan yang lurus dengan tepat mendaratnya dan memiliki kecepatan tetap sampai mendekati tujuan. Sekarang, tulis pertanyaan kalian di kertas ya. Nanti kasih ke saya. Oke, udah ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari Lia. Kan tadi sudah dijelaskan grafik hubungan posisi terhadap waktu dan juga kecepatan terhadap waktu. Seperti apakah grafik hubungan percepatan terhadap waktu dalam GLB ini karena percepatannya adalah 0? Pertanyaan yang bagus ya, Lia. Ayo, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu izin menjawab. Ya, kamu silakan. Garisnya akan datar di 0 Bu, sejajar dengan sumbu X pada Y sama dengan 0. Ya, benar sekali. Dikarenakan materi GLB ini percepatannya adalah 0, maka hubungan percepatan terhadap waktu dapat dilihat grafik seperti ini. Percepatannya ada di sumbu Y ya, berarti sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan dari Tono. Apakah saat mobil melaju di jalan tol itu akan memiliki kecepatan yang sama? Karena saya rasa kecepatan mobil di jalan tol tidak akan setiap saat pas sama. Oke, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Ya, misalkan saja kecepatan mobil. Pastinya sebuah mobil yang bergerak itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya. Kadang lebih cepat, kadang pula lebih lambat. Bahkan berhenti dengan kecepatan 0. Oleh karena itu, sulit untuk dipraktikkan. Maka gerak lurus beraturan ini dikatakan sebagai gerak ideal sebuah benda. Nah, pada GLB ini, karena arahnya akan selalu sama dan nilainya akan selalu positif, serta jarak dan perpindahannya selalu sama, maka kecepatannya akan bernilai positif. Oleh karena itu, persamaan kecepatan sesaatnya itu V kecepatan sama dengan S jarak dibagi T waktu. Dan untuk kecepatan rata-ratanya menggunakan persamaan kecepatan rata-rata sama dengan selisih jarak dibagi selisih waktu, yaitu jarak yang terakhir dikurang jarak yang awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Oke, saya ada contoh soal nih. Misalnya sebuah mobil bergerak di jalan tol atau jalan bebas deh, jalan bebas hambatan, dengan jarak tempuhnya itu 50 km dalam waktu 1 jam. Lalu yang kedua itu 100 km dalam waktu 2 jam. Lalu 150 km dalam waktu 3 jam. 200 km dalam 4 jam. Dan jaraknya 250 km dalam waktu 5 jam. Lalu pertanyaannya, berapa kecepatan saat T sama dengan 3 jam? Dan berapa kecepatan rata-ratanya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, kamu silakan. kecepatan pada saat T sama dengan 3 jam yaitu jarak dibagi waktu sama dengan 150 dibagi 3 sama dengan 50 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-ratanya yaitu selisih jarak dibagi selisih waktu sama dengan 250 dikurang 50 dibagi 5 dikurang 1 sama dengan 200 dibagi 4 sama dengan 50 km per jam. Nah, iya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh April. Dari perhitungan tadi, bisa kita buktikan bahwa gerak lurus beraturan, kecepatannya itu selalu sama. Jika dibuat grafik, jarak terhadap waktunya akan menjadi seperti ini. Sumbu Y-nya itu jarak dan sumbu X-nya itu waktu, dan grafiknya itu diagonal ke atas. Sekian materi tentang gerak lurus beraturan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.